Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwa Chandravida. NIM saya 241910201056. Saya dari kelas Fisika 1, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari Pak RD, yaitu yang pertama ini yang soal kuis. Diketahui M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 3 kg, energi geser statis sama dengan 0,4, energi kinetiknya 0,2, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya ini gambar gaya yang bekerja pada balok, tentukan percepatan balok. Yang ketiga, menentukan gaya F saat kedua balok terjadi selip. Yang pertama ini sigma Fy sama dengan 0 atau N1 kurangi M1 kali G sama dengan 0, sehingga gaya normalnya diketahui sama dengan massa 1 dikali gravitasi. Sigma Fx sama dengan M1 atau massa benda 1 kali percepatan, atau gaya gesek maksimum sama dengan gaya statis kali M1 atau massa benda 1 kali gravitasi sama dengan massa 1 kali percepatan, yang lalu diinputkan nilai-nilainya, yaitu diperoleh 0,4 kali 2 kg kali 10 meter per second kuadrat yang menghasilkan 8 Newton. Untuk percepatannya sama dengan percepatan 1 sama dengan percepatan 2, yaitu percepatan A sama dengan statis kali G sama dengan 0,4 kali 10 meter per second kuadrat sama dengan 4 meter per second kuadrat. Itu yang selanjutnya ini ada hukum kedua Newton untuk M2. Sigma Fy sama dengan 0 atau N2 kurangi N1 Xn kurangi M2 atau massa benda 2 kali gravitasi sama dengan 0, sehingga gaya normal yang kedua ini sama dengan N1 aksen plus massa benda 2 kali gravitasi dengan N1 aksen sama dengan gaya normal 1. Sigma Fx sama dengan massa benda 2 kali percepatannya, sehingga F atau gaya dikurangi F gaya gesek maksimum sama dengan massa benda 2 kali A atau percepatan dengan gaya gesek aksen sama dengan gaya gesek, sehingga F atau gaya sama dengan M2 atau massa benda 2 kali percepatan plus F aksen S1 sama dengan 3 kg kali 4 meter per second kuadrat plus 8N yang menghasilkan F sama dengan 20N. Di sini terdapat perbedaan dari jawaban hasil yang saya tulis dan yang Pak RD berikan. Yang pada Pak RD berikan ini terdapat mungkin kesalahan dari penginputan nilai massa, yakni atau untuk massa yang pertama ini Pak RD menginputkan 4 kg dan yang massa keduanya ini juga 4 kg. Tetapi terdapat pada soal itu M1-nya itu 2 kg dan M2-nya itu 3 kg yang menghasilkan perbedaan pada hasilnya. Yang pertama ini hasilnya 8N atau 8 Newton, yang kedua pada terjadi selip itu terdapat F sama dengan 20N, 20 Newton. Untuk gambar gayanya ini bisa dilihat di sini. Oke. Untuk yang nomor 2, diketahui perpindahan pertama D1 sama dengan 22 km ke utara. Yang perpindahan kedua itu D2 sama dengan 47 km sudut 60 derajat dari arah timur. Untuk gambarnya ini bisa dilihat di kanannya ini. Misal, perpindahan D sama dengan D1 plus D2. Diuraikan komponen-komponennya, yaitu Dx sama dengan D1x plus D2x sama dengan 0 km plus 23,5 km sama dengan 23,5 km. Kenapa 0? Karena di sini dimulai dari 0 dulu. 23 km-nya ini terdapat dari hasil, yaitu dari 47 kali cos 60 derajat, yaitu menghasilkan 23,5 km.
yang DY sama dengan D1Y plus D2Y sama dengan 22 km plus min 40,7 km menghasilkan minus 18,7 km. D2Y itu hasilnya dari mana? D2Y itu hasilnya dari 47 kali sin 60 derajat yang menghasilkan 40,7 km ke bawah. Yang menghasilkan itu minus. Selanjutnya itu mencari besar dan arah resultannya. D sama dengan akar dx kuadrat plus dy kuadrat sama dengan akar 23,5 km kuadrat plus minus 18,7 km kuadrat yang menghasilkan 30 km. Jadi besar perpindahan siswa ya ini adalah 30 km atau yang lebih rincinya itu adalah 30,04 km. Untuk mencari arahnya, tan yaitu sama dengan dy per dx sama dengan 18,7 km per 23,5 km. Yang dihasilkan yaitu tan 0,796 sama dengan minus 38,5 derajat. Kenapa kok minus? Karena di bawah sumbu X. Selanjutnya, diketahui kecepatan A ke B ini sama dengan yang nomor 3, diketahui kecepatan A ke B 5 meter per second, kecepatan B ke C 3 meter per second, jarak B ke C ini 3/4 dari AB. Sehingga yang A mencari kecepatan rata-ratanya ini delta X per delta T sama dengan X dari A ke B plus X dari B ke C per T ini waktu dari A ke B plus B ke C. Dari A ke B ini adalah D. Dari jarak A ke B ini adalah D. Sehingga kecepatan rata-ratanya sama dengan D I plus minus 3D per 4 itu I per waktu AB plus waktu BC. Karena waktu AB ini sama dengan D per VA. VA ini adalah kecepatan awal. Kecepatan dari A. Dan waktu BC sama dengan 3D per 4 kecepatan dari B. Maka kecepatan rata-ratanya adalah DI dikurangi 3D per 4I per D per VA atau kecepatan A plus 3D per 4 kecepatan B sama dengan I kurangi 3 per 4I per 1 per VA plus 3 per 4 per VB sehingga 0,25 M kali I per 1 M per 5 M per S kuadrat M per S plus 0,75 M per 3 MS M per S sama dengan menghasilkan ini 0,56 meter per second. Yaitu jadi kecepatan ratanya itu terdapat 0,56 meter per second. Selanjutnya mencari laju rata-rata dari soal tersebut. Kecepatan laju rata-ratanya itu V delta X per delta T. X A ke B plus X B ke C per waktu dari A ke B plus waktu B ke C. Laju rata-ratanya itu sama dengan D plus 3D per 4. D ini karena A ke B, lalu 3D per 4 ini karena dari B ke C. Jadi ditambah semua, ditotalkan di per D per VA plus 3D per 4 per VB sehingga dihasilkan 1,75 M per 0,45 S sehingga terjawab 3,89 meter per second. Jadi laju rata-rata untuk A ke C yaitu terdapat 3,89 meter per second. Ini penjelasan dari Pak RD ini mungkin sedikit bagi saya sedikit membingungkan. Saya mempunyai opsi lain atau jawaban lain yang mungkin bisa mempermudah saya untuk memahaminya. Ini terdapat pada jawaban saya yang sudah saya kirim kemarin.
Langsung kecepatan rata-rata dari A ke C ini. Untuk kecepatan ratanya ini mempunyai rumus perpindahan total bagi waktu total. Perpindahan A ke C sama dengan X AC sama dengan AB, jarak AB dikurangi BC. Berarti AB ini kan D. Berarti D dikurangi 3/4 D sama dengan 1/4 D. Waktu totalnya, ya ini waktu AB D per VA. VA-nya ini berapa? Untuk VA ini sama dengan 5 M per second. Jadi D per 5. Untuk TBC-nya, TB ke C 3/4 D per VB. Sama dengan 3/4 D per 3. 3-nya ini dari kecepatan B ke C atau VB. 3 M per second, 3 meter per second. Sehingga D per 4. Total waktunya ini TAB plus TBC sehingga diperoleh dari penjumlahan D per 5 plus D per 4 diperoleh 9D per 20. Berarti kecepatan ratanya ini 1/4 D. Ini perpindahan totalnya dibagi dari total waktunya 9D per 20. Menghasilkan 5/9 atau 0,556 meter per second atau dibelakang bisa 0,56. Laju rata-ratanya jarak total dibagi waktu total. Jarak totalnya yaitu D plus 3/4 D sama dengan 7/4. Karena D ini sama dengan 4/4 tambah 3/4 yang sama dengan 7/4 D. Selanjutnya laju rata-ratanya itu 7/4 D atau jarak totalnya ini dibagi sama dengan waktu totalnya 99/20 D. Sehingga 7/4 sama dengan 9/20 menghasilkan 35/9 atau 3,889 meter per second. Jadi kecepatan rata-ratanya itu 0,556 mem per second dan laju ratanya itu 3,889 m per second. Lanjut. Ini untuk jawaban UTS kelompok 1, jawaban dari PRD. Diketahui M sama dengan 5 kg, R sama dengan 20 cm per 0,2 atau bisa disederhanakan jadi atau di-convert menjadi 0,2 meter. Posisi awalnya ini benda M dari di titik pada posisi 90 derajat. Untuk gravitasi ini sama dengan 10 meter per second kuadrat. Untuk cara yang pertama ini teorema kerja dan energi di A dan di B. Untuk waktu WAB sama dengan minus delta EP sama dengan minus EP ini sama dengan energi potensial, yaitu minus energi potensial B dikurangi EP dari A, energi potensial A kurangi EP B. Karena ini minus dikali minus dijadikan plus, minus dikali plus jadi minus dibalik. Hasilkan ini MGYA per kurangi MGB sama dengan MGA. Sehingga WAB-nya sama dengan ini delta energi kinetik sama dengan energi kinetik B dikurangi energi kinetik A, sehingga dihasilkan setengah MV B kuadrat dikurangi setengah MV A kuadrat menghasilkan setengah MV B kuadrat. Itu diperoleh ini M kali G kali R sama dengan 1/2 MV B kuadrat. Itu M disederhanakan, dicoret-coret, menghasilkan tinggal 2G kali R sama dengan VB kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya ini VB di yang 2GR ini dikuadratkan. Jadi VB sama dengan akar 2 kali G kali R. Sama dengan 2, untuk G-nya ini 10, R-nya ini 0,2 M. Sama dengan ini 4. Jadi akar 4 VB sama dengan 2 meter per second kuadrat. Berarti kecepatan benda mencapai B ini adalah 2 meter per second. Untuk yang B itu gaya sentripetalnya sama dengan M kali A atau kali percepatan sentripetal sama dengan M VB kuadrat per R atau sama dengan M 2 kali G kali R per R. R-nya disederhanakan, dicoret-coret sama dengan menghasilkan 2 M kali G. Lalu F sentripetalnya atau gaya sentripetalnya sama dengan TB
dikurangi M kali G sama dengan 2 mg. Berarti kalau ini mg-nya ini dipindah ke sini untuk mencari TB atau tegangan talinya itu. Tegangan tali ke B. Sehingga tegangan talinya itu sama dengan 3 mg. Kalau sudah dipindah 3 mg, 3 M-nya ini sama dengan 5 kg. G-nya ini 10, berarti 3 kali 5 kali 10. Dengan 150 Newton. Lalu C ini WAB sama dengan minus delta energi potensial sama dengan minus EPB dikurangi EPA. Potensial B kurangi potensial A dikali minus dulu. Menghasilkan EPA minus dikali minus jadi plus EPA dikurangi EPB sama dengan MGYA dikurangi MGYB sama dengan MGYA sama dengan ini MG M kali G kali L. Sehingga WAB sama dengan 5 kg kali 10 meter per second kuadrat sama dengan 0,2 meter. Menghasilkan 10 joule. Berarti yang ini dari mg kali L ini 5, yang G-nya 10, 0,2-nya ini yang R yang jari-jarinya itu yang dari posisi R-nya R20 ini kan sudah dikonvert jadi 0,2 meter. Jadi kerja gaya gravitasi terhadap benda sepanjang AB adalah 10 joule. Lalu yang nomor 2 diketahui berat bola ini W sama dengan 0,35 lbf, gravitasinya G 32 ft per second kuadrat. Kenapa pakai 32 ft per second kuadrat? Karena nilai standar percepatan gravitasi dalam sistem satuan imperial. Berarti ini sudah menjadi patokan. Jadi dasar dalam sistem satuan imperial. Percepatan gravitasinya. Lalu kecepatan awal untuk V1 90 ft per s, yang kedua kecepatan akhir ini F2 minus 110 ft per s. Berlawanan arah. Jadi minus. Lalu mencari impulsnya, ini memakai perubahan momentum. Jadi P2 kurangi P1 sama dengan MV2 kurangi MV1 sama dengan ini W per G kali V2 dikurangi V1. Jadi 0,35 lbf untuk W dibagi 32 ft per s kuadrat dikali minus 110 dikurangi 90. Jadi 0,010935 dikali minus 200 menghasilkan minus 2,1875 lbf yang dibulatkan menjadi minus 2,188 lbf. Momentum mula-mula yang nomor 3 ini mencari momentum mula-mula dari sistem adalah dari peluru, yaitu M kali U, sedang momentum sistem ketika tumbukan. M kali U ini adalah momentum awal. Rumus dari momentum awal ini sama dengan M plus M kapital kali V. Itu momentum akhir. Ini yang M ini adalah momentum akhir atau cara untuk mencari momentum akhir. Jadi setelah tumbukan berlaku sistem ini masih setinggi Y. Jadi masih setinggi Y dengan energi kinetik semuanya diubah menjadi energi potensial. Berarti energi kinetiknya ini dirubah menjadi energi potensial terlebih dahulu. Setengah M plus M kapital kali V kuadrat sama dengan M plus M kapital kali G kali Y. Yang ini adalah energi kinetik setelah tumbukan. Dan yang rumus yang ini adalah energi potensial pada ketinggian Y-nya. Sehingga M plus M ini disederhanakan, lalu menghasilkan cuma V kuadrat sama dengan 2 kali G kali Y. Untuk menghilangkan kuadratnya ini kita mengakarkan dari yang 2GY ini. V sama dengan akar 2 kali G kali Y. Dengan demikian dihasilkan M per M plus M kali U. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini kalau dipindah-pindah menjadikan ini, sehingga sama dengan 2 kali G kali Y ini di bawahnya.
Yang ini adalah rumus dari kekekalan momentum, yang dan akar 2G ini dari energi mekaniknya. Sehingga U sama dengan ini yang M per M plus M kapital ini dipindah ke arah kanan sebelah sama dengan. Jadi U sama dengan M plus M kapital per M kali akar 2 kali G kali Y. Jadi kecepatan awal peluru dapat dihitung dengan mengukur terlebih dahulu dari M ataupun dari M kapitalnya. Menurut saya ini jawabannya mirip-mirip dengan jawaban yang sudah saya kirim pada jawaban yang sebelumnya. Ini dari kelompok 1. Menurut saya ini lebih simpel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menurut saya ada beberapa cara untuk menghasilkan nilai yang sudah ada. Misalkan kita ingin menghasilkan nilai 10, tidak harus 5 plus 5. Terkadang kita bisa menjumlahkannya 7 plus 3 gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.